Halo, saya Fatih. Di video kali ini saya akan bahas bagaimana caranya untuk menginput data customer dan juga supplier. Caranya, kita klik dulu ya di setup, kemudian easy setup. Karena kita akan mengisi data customer ya. Kita mengisi data customer. Jadi kita pilih sales. Kemudian next. Nah, sebelum itu saya akan terlebih dahulu menyiapkan data dari customernya ya. Nah, yang ini. Oke, nah, oke. Nah, di sini kita pilih item ya, kemudian next. Nah, untuk income account, karena kita sedang melakukan input data customer, berarti customer sama dengan sales, gitu aja ya. Sedangkan kalau supplier sama dengan COGS, begitu saja singkatnya ya. Kemudian next. Nah, di sini kita pastikan NT semua ya, karena tidak ada pengenaan pajak. Nah, NT itu apa? Not reputable yang ini, yang 0%. Kemudian harus pastiin ya yang ini ya, bagian text code sama flag-nya itu pakai NT semua. Kemudian next. Nah, untuk payment metodenya kita gunakan check ya. Terus payment is due-nya kita pilih in a given, kemudian discount days. Untuk mengisi ini ya, bagian ini kita harus ke atas dulu ke bagian kebijakan penjualan. Nah, di sini ada nggak diskon, pemberian diskon di sini. Nah, sudah jelas di sini ada termin pembayaran yang berlaku 2/10, artinya 2% ya. Jadi ada apa pemberian diskon sebesar 2% selama 10 hari dari jatuh tempo ya. Nah, sudah jelas di sini diskon dihitung dari jumlah sisa piutangnya nanti. Berarti di sini kita klik diskon days-nya adalah 10 hari. Berapa hari nih? Nih, 10 ya. Kemudian balance today-nya, balance-nya berapa di sini? Nah, 30 hari ya. 30. Kemudian persentasenya berapa diskonnya? Udah jelas di sini adalah 2, artinya 2% ya. 2%. Nah, kemudian untuk for late. Nah, late itu kan lambat, lelet ya, lambat. Ada enggak di sini untuk keterlambatan? Jelas ada nih ya. Untuk penjualan keterlambatannya itu adalah 1%. Tinggal klik di sini. Tik diketik ya 1%. Udah selesai ya. Pastikan ini diisinya ngelihat dari kebijakan nih, dari soal depan di bagian kebijakan akuntansi pilih sesuaikan. Kita lagi ngisi apa? Penjualan, berarti di penjualan ya. Di sini. Kemudian kita klik next. Nah, ini udah ya, abaikan casing bank sampai 3 sudah benar. Kemudian next. Nah, di sini kita tinggal isi data ya. Data apa? Data customer udah jelas nih, customer list berarti data customernya. Kita scroll scroll ke bawah ya, di sini. Di sini udah ada ya data untuk customer. Customer itu apa di sini ya? Nih, piutang dagang. Kita klik new. Nama customernya siapa? Yang pertama ada toko Artik. Ada 4, 1, 2, 3, 4. Kita yang pertama dulu, toko Artik. Kemudian di tab. Nah, untuk kodenya berapa? Artik itu ini kodenya adalah C001. Kalian nanti manual seperti biasa ya. Alamatnya ini ya udah jelas nih. Nah, alamatnya ini ya sampai Jakarta aja ya. Jalan Pelambayan nomor 47. Kita paste ke sini. Jakarta Utara adalah city, di bagian city. Nah, untuk nomor telepon ada nggak di sini?
Oh, tidak ada ya, sepertinya tidak ada. Harusnya ada, mungkin ini soalnya kurang lengkap ya. Ada yang hilang dari bagian soalnya, ya sudah. Nanti kalau ada nomor telepon tinggal diisi saja berapa ya. Kita contoh saja 021 sekian 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 sekian. Oke, sudah selesai itu ya. Kalau sudah jangan klik OK. Kenapa? Supaya mengefektifkan waktu karena ada 4 nih ya. Klik langsung new lagi. Isi lagi yang kedua, ada toko Frostora di sini. Kita toko Frostora, tab, kemudian untuk kodenya ini, nah itu untuk alamatnya Jalan Kecapi. Nah, oke, city-nya Jakarta Utara. Oke, nomor teleponnya nggak ada, ya udah isi aja ya. Kemudian new lagi. Untuk yang ketiga itu ada toko Kulify. Toko Kulify, di tab lagi, kodenya ini ya. Addressnya Jalan Belira 12, Jakarta Utara. Untuk city-nya. Oke. Why? Kenapa gak mau di paste? Ya udah. Nah, untuk fontnya bisa diisi sesuai dengan soal nanti ya. Oke. Kemudian yang terakhir ada toko sejuk. Di new lagi kita mau ya. Karena dianggapnya mungkin 2 kolom. Di tab, kemudian ada jalan ini. Oke. Sama masih di Jakarta Utara. Oke. Oke. Kalau sudah keempat-empatnya selesai, kita tinggal klik OK. Nah, cek lagi nih, bener nggak? Toko Artik, Kulify, terus Frostora udah ada, toko sejuk abadi udah ada. Nah, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kita harus isi saldonya. Nah, sesuai dengan ini. Begitu. Kita kemana? Kita masuk ke, kita escape saja dulu ya, ini escape sampai tampilan awal, kemudian kita pilih balance, kemudian pilih customer. Ingat ya kata saya, semua pengisian saldo awal itu ada di setup, kemudian di balance, kemudian pilih sesuai dengan instruksi soal. Kalau ini piutang dagang adalah customer ya. Kita isi yang artik dulu ya, diklik aja, kemudian klik add cell di tab. Nah ya, ini udah sesuai ya, 2% N30. Invoice-nya ada nggak di sini ya, tanggal atau nomor invoice katanya kan. Untuk invoice-nya nggak ada, dikosongkan saja. Tinggal untuk date-nya itu adalah 29/11/2025. Ingat ya, awas hati-hati, bukan 2026 ya, karena aplikasi Masjid kan akan menyesuaikan dengan tanggal yang terkini. Di sini untuk artik itu 29/11 November ya. Kemudian customer PO-nya dikosongkan. Untuk memonya bisa diisi saldo awal piutang dagang. Toko apa? Toko artik.
Nah, totalnya berapa? Ini. Nah, tinggal diisi saja. Yes, oke. Sudah selesai. 1850. Nggak kena pajak kan? Karena di sini nggak ada pajak ya. Tuh. Jadi pajaknya pasti 0. Kalau kalian ada isinya berarti salah ya. Klik record. Klik OK atau escape juga boleh. Setelah itu jangan kemana-mana, lanjut ganti. Setelah artik ke qualify, klik use customer, klik add sale lagi ya, di tab lagi, invoice-nya nggak ada, tanggalnya berapa, 30, sorry ini qualify itu tanggal 30 November, tinggal ganti aja ini depannya ya, ininya udah sama 11 2025. Untuk memonya sama ya, saldo awal piutang dagang. Toko apa tadi, qualifying, oke. Besarannya berapa, segini ya, 159 sekian, tinggal diketik secara manual, kemudian di tab ya, pastikan sama ininya pajaknya 0, di record, klik OK atau escape, dua-duanya bisa ya, sama. Terus kita pilih lagi yang ketiga yang masih kosong nih, kosong. Ada Frostora, use customer. Kita klik add cell. Di tab langsung ke date aja ya, Frostora berapa ini, 30 November ya. Pastikan ini harus sama ya, karena nanti kan ada pelunasan juga ya, pelunasan piutang. Ini untuk Frostora 30 November udah sama, tinggal diisi saldo awal piutang dagang. Toko Frostora. Nah, besarannya segini ya, jangan sampai salah. Oke, tinggal klik record. Oke, terakhir yang masih 0 adalah toko sejuk abadi, diklik, kemudian use customer. Di Excel, di tab, tanggal berapa? Untuk sejuk abadi itu tanggal 22 ya. Di sini jangan sampai salah tanggal. Seperti biasa, ini saldo awal piutang dagang toko sejuk abadi. Berapa? 106 sekian. Nah, di tab, nah ininya 0 ya pajaknya. Ketika kita klik record, karena ini adalah yang terakhir, pasti akan muncul pop-up congratulations. Nah, seperti ini. Kalau misalkan sudah muncul seperti ini, congrats, artinya pengisian data customer kalian sudah betul. Klik OK. Klik OK lagi, di escape. Nah, sudah selesai untuk pengisian data customernya beserta dengan saldo awal piutang dagangnya. Lanjut kita ke data supplier. Kemana? Balik lagi ke setup, ke easy setup, pilih purchase. Purchase sama dengan supplier. Ya, data supplier. Oke. Nah, kalau data supplier berarti kita berkaitan dengan utang ya. Pilih next, ini pilih item, next lagi. Nah, di sini kita pilih COGS ya. Oke, di next. Seperti biasa, karena tidak ada pengenaan pajak, pakainya not reputable. Ini juga pakai not reputable. Di next. Payment metodenya kita gunakan cek dulu aja. Ingat, ketika akan mengisi ini kita move ke kebijakan akuntansi ya. Ini untuk purchase, yaitu di pembelian. Nah, yang ini. Nah, oke. Untuk pembelian ternyata kebijakannya di sini sedikit banget ya. Cuman ada apa ini?
Setiap peraturan pembelian akan diperhitungkan pengeluaran atas nilai utang. Yang kedua adalah termin pembayaran N/45. Oke. Untuk payment is due-nya kita pakai ini given ya, masih sama. Untuk diskon, ada nggak diskon di sini? Nggak ada ya. 0. Balance due day-nya berapa? Nih, N/45 berarti 45. Diskon, kalau di sini diskon nggak ada, pasti yang bawah juga nggak ada ya. Abaikan, klik next. Ini abaikan karena udah bener ya. Sudah sampai sini, seperti biasa, kita move dulu ke data utang. Nah, yang ini ya, data untuk suppliernya, data supplier. Kita klik new. Oke, untuk name-nya yang pertama ini dulu aja. Data sejuk dingin, ada 3 supplier ya. Nah, nggak mau dia karena dianggapnya 2 ya. 2 kotak ternyata. Jadi saya harus ketik tab. Untuk kodenya ini S001 ya. S artinya apa coba? Supplier ya. Kalau tadi C artinya customer itu. Gampang ya kalian menganalisisnya. Alamatnya yang ini nih. Oke, PT Sejuk. Kotanya di Jaktim. Di Jakarta Timur. Ponnya karena tidak ada informasi ya kita isi aja lah ya. Kenapa 021? Karena itu kode Jakarta guys. Udah selesai. Kita jangan klik oke. Kenapa? Karena ada 2 lagi yang belum ke input. Klik new. Lagi. PT Kulkas Nusantara. Di tab. Nah, untuk kodenya S002 berarti dia supplier yang kedua guys. Addressnya Jalan Wibisono. Mana tuh? Jalan Wibisono di mana guys? Di Jaksel. Oh, gue anak Jaksel ternyata. Oke, untuk poundnya seperti biasa lah ya, kita isi aja daripada kosong. Oke, klik new. Nah, untuk yang ketiga ada PT pendingin, coba fungsi nggak ini? Nah, nggak mau bener, ini berarti itunya di 3 kolom guys. Ya udahlah ya, ada effort sedikit, ketik aja makmur. Oke, di tab terus pilih kodenya S03 supplier yang ketiga. Salah dong, di sini dong, kelebihan dong. Oke, alamatnya Teluk Rantai di Jaksel. Anak Jaksel kita. Oke, nomor 1. Oke, udah selesai. Kalau udah terinput semua, tinggal klik OK. Udah sampai sini, seperti biasa di escape saja sampai tampilan awal seperti ini. Kita masukkan saldo awal untuk siapa? Untuk supplier. Ingat ya, untuk pengisian saldo awal itu ada di setup, balance, terus pilih. Udah jelas ya, ini kan S. S itu supplier. S for supplier. C for customer. C itu depannya C. Ini S berarti supplier. Segampang itu ya untuk belajar Mayo. Oke, yang pertama kita tinggal klik aja PT Dingin Sejuk. Terus kita klik add purchase. Jangan lupa, kenapa ini nggak bisa? Kenapa ini nggak bisa? Seperti biasa, di tab dulu. Oke, untuk PO-nya karena nggak ada, di skip aja. Kita fokus ke tanggalnya. Ya, tanggal invoice-nya berapa ini? Tuh kan, kenapa ini 2026? Karena ya kata saya tadi, Mayop itu selalu update dengan tanggal yang sekarang nih. 01/04/2026. Jadi jangan sampai kalian salah ya untuk input tanggalnya. 23/11
2025 ya. Move on guys. Enggak ya, enggak move on berarti. Masih terjebak di masa lalu. Seperti biasa memo saldo awal utang ya. Kalau ini utang nih udah jelas di sini utang. Saldo awal utang dagang PT apa ini? PT dingin sejuk. Udah? Udah. Tinggal diisi saldonya berapa. Nah, kalau kalian ngetik sendiri ya. Nah, sudah kan? Nggak ada pajak? Nggak ada. Selalu ingat, di soal ini nggak ada pajak. Ya, jadi 0. Udah sama, tinggal di record. Oke aja. Terus, kemana? Jangan pusing-pusing ke atas lagi. Diklik ganti. Tuh, masih yang 0 lagi ganti. Diklik use supplier. Terus, klik ke bawah add purchase ya. Di tab PO yang enggak ada, kita ke tanggal aja. Yang kedua, Nusantara ini tanggal 4. Nanti aja depannya biar cepet, karena ke belakangnya udah benar. Seperti biasa, effort dikit, saldo awal, utang dagang, PT Kulkas Nusantara. Berapa? Segini ternyata. Aduh, 2 menit. Nah, udah tinggal paste record. Oke. The last one PT Pendingin Makmur use supplier. Terus add purchase ya. Nah, tinggal di tab aja. Segampang ini. Tinggal tanggalnya nih. Tanggal berapa? 30 November. Nah, memonya saldo awal utang dagang PT apa? PT Pendingin Makmur. Oke, tinggal di tinggal copy aja, paste di tab. Oke ya, pajak 0, record. Kalau benar nih bakal muncul pop up congratulations. Wow, amazing. Berarti data kalian udah benar ya kalau muncul pop up seperti ini. Tinggal diklik OK aja. Oke lagi, udah selesai. Untuk input data customer dan supplier plus saldo awalnya ya, baik customer ataupun supplier. Dah selesai. Kita lanjut lagi di video selanjutnya untuk transaksi 1 sampai 5. Oke? Bye bye.